Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik saat sekarang ini Allah telah memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan kepada kita, utamanya nikmat iman dan Islam, salah satu kenikmatan terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat dengan diberinya anugerah sehat yang menyebabkan kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengisi kehidupan di alam dunia ini. Semoga seluruh aktivitas kegiatan, amal, ibadah yang telah kita perbuat sampai detik saat sekarang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita dapat mengisi sisa jatah umur kita hidup di alam dunia ini sampai di penghujung akhir kehidupan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan kita dapat mengakhirinya dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku di mana saja berada, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang ilmu dan pengalaman serta dalam perjalanan yang telah kita perbuat sampai detik saat sekarang ini. Mungkin di antara sesama kita berbeda pengalaman di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Adapun yang pokok harus kita ingat, di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini kita harus mempunyai tujuan hidup untuk keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di alam akhirat nanti. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di alam dunia ini diperintahkan oleh Allah hanyalah untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fakta yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pengalaman yang telah saya lalui sampai detik saat sekarang ini, banyak orang-orang saudara-saudara kita yang tidak mengetahui makna tujuan hidup yang sebenarnya hidup di alam dunia ini. Banyak orang mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu hanya memikirkan untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia yang hanya sesaat, yang hanya sebentar, tetapi melupakan hakikat perintah Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56 ini. Habis waktu tersita hidup di alam dunia ini, kita memenuhi kebutuhan hidup di alam dunia ini sampai melupakan perintah-perintah Allah, khususnya ibadah sholat wajib yang 5 waktu. Terabaikan kitab suci Al-Quran yang seharusnya menjadikan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari untuk dijadikan rujukan petunjuk untuk keselamatan hidup di alam dunia ini dan keselamatan untuk kehidupan bekal di akhirat nanti. Tatkala kita mengakhiri akhir kehidupan di alam dunia ini, terlupakan, tidak pernah dibaca. Padahal kita hidup di alam dunia ini hanyalah sesaat, hanyalah sebentar. Dan kita akan dihadapkan kepada kematian. Setelah kematian, kita tidak berhenti pada kematian, tetapi kita akan diminta pertanggungjawabannya atas seluruh apa yang telah kita perbuat di alam dunia ini. Di dalam Al-Quran surat Yasin ayat ke-65 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa
tashhadu arjuluhum bima kanu yaqsimun. Shadaqallahul azim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Dari ayat ini menjadikan peringatan bagi kita ketika kita menghadapi ajal kematian, maka kita akan diminta pertanggungjawabannya. Apa saja yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini, sejak masa akhir balik sampai detik saat sekarang ini. Apakah kita dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintah ibadah yang wajib? Apakah kita telah mencontoh sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk umatnya? Marilah kita renungkan, sudah sejauh mana kita hidup di alam dunia ini melaksanakan perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di dalam jasad tubuh kita itu ada ruhani dan ada jasmani. Ruhani perlu makanan berupa siraman rohani yang harus kita bersihkan. Rohani kita jangan sampai terkontaminasi oleh percikan lintasan-lintasan pikiran yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Dan jasmani kita pun memerlukan makanan. Makanan jasmani berupa sandang, pangan, papan. Ini merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia hidup di alam dunia ini. Antara rohani dan jasmani itu harus ada keseimbangan agar kita tidak sampai terpeleset ke jalan yang menyesatkan, ke jalan yang merugikan kepada diri kita tatkala ajal menjemput kita. Perlu kita ingat bahwa kematian itu tidak mengenal kepada siapapun, dan tidak mengenal waktu kapanpun, dan tidak mengenal tempat di mana kita akan mati. Tetapi kita harus sadar dan menyadari betul bahwa setiap manusia itu kalau ajal sudah tiba, maka tidak bisa dimajukan maupun dimundurkan walaupun hanya sesaat. Seperti halnya difirmankan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin azal, fa idza zaa azaluhum la yasta'khiruna sya'atan wa la yasta'zimun. Dari ayat ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup di alam dunia ini tidak mengingat akan ajal tiba kepada diri kita, maka merugilah kita kalau kita tidak betul-betul menjalankan apa yang dikehendaki Allah, melaksanakan perintah ibadah. Mudah-mudahan kita di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini dapat melaksanakan ibadah lahir, ibadah batin. Ibadah lahir yaitu melaksanakan aktivitas kegiatan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, menghadiri ke majelis taklim yang diadakan oleh pengajian-pengajian yang diselenggarakan di masjid-masjid, serta kita di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, mengisi ruhani kita dengan memperbanyak bertaubat, berzikir, mengingat kebesaran Allah. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengingat kekuasaan dan kebesaran Allah hidup di alam dunia ini, kita diselamatkan hidup di alam dunia ini, diselamatkan di dalam menghadapi kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan pula anak istri keturunan ahli waris kita itu menjadikan anak istri keturunan yang ahli beribadah, yang beriman dan bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kehidupan di dunia
dan akan menyelamatkan kehidupan tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di sisa kehidupan kita Allah memberikan keberkahan di sisa umur kita, memberikan kebahagiaan di sisa umur kita, dan kita pun diberikan kecukupan rezeki dari rezeki yang halal dan berkah. Dan mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki seluas-luasnya dari rezeki yang halal, sehingga kita bisa berbagi kepada fakir miskin, kepada anak yatim, serta kita pun dapat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, yang wajib maupun yang sunnah selama hidup di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.